Oh, and they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got lump in my throat 'cause you're gonna sing the word wrong. Hai Sobat Sejarah, kami dari kelompok 7 Edupreneur Sejarah sekarang berada di Museum Mandala. Hai teman-teman, sekarang kita berada di Museum Mandala. Yang lebih tepatnya itu berada di Jalan Jenderal Sudirman. Nah, di Museum Mandala ini memiliki luas sekitaran 2 hektar dan tinggi dari keseluruhan bangunannya itu 75 meter dan 62 meter untuk menaranya saja. Mengapa tingginya dikatakan 62 meter? Karena melambangkan operasi pembebasan Irian Barat pada tahun 1962. Jadi, Museum Mandala ini didirikan pada tahun 1994 dan diresmikan secara langsung oleh Pak Soeharto pada tahun 1995. Nah, Museum Mandala ini terdiri dari 4 lantai. Lantai pertama menceritakan perlawanan masyarakat Sulawesi Selatan. Lantai 2 menceritakan mengenai operasi militer pembebasan Irian Barat, dan lantai ketiga itu menceritakan bagaimana ruang kerja Pak Soeharto, dan lantai keempat atau biasa yang dikatakan sebagai ruang pandang. Jadi jika kita di lantai 4 itu di atas kita bisa melihat kota Makassar 360 derajat. Nah, selain sebagai museum, di halaman Museum Mandala ini juga biasa digunakan untuk melaksanakan event dan kegiatan lainnya seperti inaugurasi. Hai teman-teman, sekarang kami berada di Monumen Mandala. Monumen Mandala ini terbagi atas 3 lantai. Lantai pertama dan kedua terdapat masing-masing 12 diorama. Di sini jam operasionalnya sendiri itu mulai dari hari Senin sampai Jumat. Mulai dari pukul 9 sampai pukul 4 sore. Dan pada hari Sabtu dan Minggu di situ ada pelayanan terbatas. Dan harga tiketnya jika anak-anak 5.000, orang dewasa 10.000 dan mancanegara 20.000. Pada diorama pertama dijelaskan mengenai Kongres Rakyat pembentukan Provinsi Irian Barat di Maluku pada tahun 1955. Nah, pengunjung dapat mengakses informasi lebih lanjut melalui scan barcode yang disediakan pada setiap diorama. Selain itu, ada juga deskripsi yang disediakan dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, ada juga audio yang dapat didengarkan pengunjung melalui menekan tombol yang sudah disediakan di depan diorama. Diorama kedua terdapat miniatur mengenai pembentukan Front Nasional Pembebasan Irian Barat 17 Januari 1958. Guna merealisasikan pidato kenegaraan Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1958 yang berjudul Tahun Tantangan, maka ditempuhlah jalan lain di luar diplomasi dalam penyelesaian masalah Irian Barat. Di samping diorama kedua terdapat relief mengenai situasi menjelang pembebasan Irian Barat. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia tahun 1949, masalah Irian Barat masih menjadi sengketa dengan Belanda. Upaya diplomasi Indonesia melalui perundingan dan PBB tidak membuahkan hasil karena Belanda tetap ingin mempertahankannya. Akhirnya Presiden Soekarno mengumumkan Trikora pada 19 Desember 1961 untuk membebaskan Irian Barat. Untuk melaksanakannya dibentuk Komando Mandala di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto sebagai pusat perencanaan operasi militer.
Baik, diorama selanjutnya yaitu diorama keempat, di mana dalam diorama keempat ini terdapat miniatur yang membahas tentang mobilisasi umum di Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 8 Januari 1962. Can't you see yourself on my side? No surprise, we're partners, darling. Every night, oh my love. Can't you see yourself on my mind? Don't surprise, you can't convince your love changes mine. So let's go. She said it's not now or never, but tonight we'll be together. I said never let them. Nah, klip selanjutnya yang terdapat di lantai 2 yaitu membahas mengenai mobilisasi umum pembebasan Irian Barat. Jadi kita di sini melihat gambaran bagaimana suasana pada saat itu. Nah, selanjutnya terdapat diorama yang ke-7 yang membahas mengenai Panglima Mandala sedang memberikan penjelasan tugas-tugas operasi Mandala pada tahun 1962. Selanjutnya pada diorama yang ke-8 memperlihatkan Panglima Mandala melakukan peninjauan kekuatan tempur di garis depan pada tahun 1962. Selanjutnya pada diorama yang ke-9 ini memperlihatkan bagaimana infiltrasi pasukan lewat udara ke Merauke pada tanggal 24 Juni 1962. Kemudian pada diorama yang ke-10 memperlihatkan bagaimana penyerahan Irian Barat dari Belanda ke Untea pada tanggal 15 Agustus 1962. Hasil dari persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962, selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 1963, pemerintahan Irian Barat diserahkan kepada PBB yang diwakili oleh Untea. Perjanjian ini ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Belanda, Dr. Jelus, yang diwakili oleh Duta Besar Belanda di PBB, Dr. Van Roje. Nah, sekarang terdapat sebuah relief yang memperlihatkan bagaimana suasana operasi infiltrasi dan penyerahan Irian Barat. Setelah Komando Mandala dibentuk pada 2 Januari 1962, serangkaian operasi infiltrasi dijalankan untuk melemahkan posisi Belanda di Irian Barat. Operasi seperti Operasi Bantak. Baik teman-teman, ini adalah diagrama yang terakhir, yaitu diagrama 12 yang berada pada lantai 2. Nah, di dalam ini terdapat miniatur tentang penentuan pendapat rakyat Irian Barat yang dilaksanakan pada bulan Juli 1969. But tonight we'll be together. I said never let them ever. Just let me wait forever. Tidak. Oke, jadi di diorama pertama ini menjelaskan tentang perang Makassar melawan Belanda di bawah pimpinan Kang Nurdin pada tahun 1666 sampai dengan 1669. Jadi di diorama ini menjelaskan tentang kejadian yang dimana itu pertempuran seru untuk memperebutkan benteng Semboko yang menjadi pusat perdagangan, ya, kerajaan Goa di Makassar. Pertempuran ini terjadi pada tahun 1668, yang dimana dari pihak Belanda itu tewas antara lain seorang kapten bernama David Steger, ya, serta menunjukkan 2 buah sekoci, sebuah kapal Belanda, dan menewaskan kurang lebih 110 pasukan Belanda. Oke, kita sekarang berada di diorama kedua. Jadi diorama ini menjelaskan tentang perlawanan rakyat Wajo terhadap Belanda di bawah pimpinan Lama Bukeleng pada tahun 1736 sampai dengan 1741. Jadi di sini tuh menceritakan tentang usaha Belanda menaklukkan Wajo telah dihadapi oleh Lama Bukeleng, oke, selaku Agung Matua Wajo. Sementara itu kita lihat pasukan Belanda, ya,
yang dipimpin oleh Gubernur Admiral Smoot itu berangkat dari Cendrana menyusuri Sungai Tupak Cedok mendarat di sebuah tonrangi untuk menyerang kedudukan Lak Madukeleng di Tosara, seperti itu. Kemudian di sini pula di relief ketiga ada menjelaskan tentang perlawanan rakyat Mandar di bawah pimpinan Maradia atau KP menghadapi ekspedisi Belanda pada tahun 1890. Oke, jadi di sini terjelaskan tentang usaha daripada Belanda untuk melancarkan ekonominya dengan menguasai daerah Mandar. Yang dimana kita tahu Mandar adalah salah satu penghasil kopra terbesar pada saat itu di Sulawesi Selatan. Nah, di antara kerajaan Mandar, kerajaan Belanda ini merupakan basis terkuat perlawanan yang rakyat Mandar lakukan dalam menolak kekuasaan Belanda. Untuk itu, Belanda mengajak kerjasama dengan Maradia atau KP dari Balanipa. Namun beliau menolak kerjasama dengan Belanda. Oke, jadi dia melakukan perlawanan untuk memerangi Belanda dan mengusir dari tanah Mandar, seperti itu. Kita ke relief kedua. Di sini ada tentang menjelaskan tentang perjuangan dari Robert Walter Monosini. Kita lihat ini dia reliefnya, cukup lebar dan cukup panjang ya. Jadi di sini menjelaskan tentang setelah perjuangan proklamasi pada tahun 17 Agustus 1945 ya, Sulawesi Selatan terbangkit dan mempertahankan kemerdekaan dan upaya Belanda yang ingin kembali berkuasa di Sulawesi Selatan. Maka dari itu, para pemuda membentuk laskar-laskar yang dimana laskar ini bergerak untuk melakukan perlawanan gerilya, melawan Belanda. Jadi mereka mempertaruhkan nyawa demi menjaga kemerdekaan yang baru diraih harus menghadapi pasukan Belanda yang sangat banyak, seperti itu. Nah, diorama selanjutnya adalah tentang perlawanan rakyat Tanah Toraja, ya, terhadap Belanda di bawah pimpinan Pong Tiko. Nah, di sini berlatar belakang pada tahun 1906 seperti penjelasan yang terdapat bahwasanya muka ulungku muka letekku naparenta to buta. Artinya apa? Jadi artinya itu adalah kaki dan tanganku tak mau dijajah oleh orang buta atau Belanda. Itu adalah ucapan Pong Tiko ketika dia menolak panggilan Belanda. Konsekuensinya Pong Tiko harus bersiap menerima serangan Belanda dan terjadi pertempuran pada tahun 1906 di Desa Ledan, seperti itu. Oke, jadi diorama ini beda dari yang lain. Jadi ini tentang penyerangan daripada Andi Jema terhadap Kota Palopo pada tahun 23 Januari 1946. Jadi ada dua alasan mereka dulu menyerang Kota Palopo pada saat itu. Yang pertama itu ikut sertanya tentara Nica atau Knil yang kita tahu dengan membonceng pasukan sekutu Australia yang datang ke Palopo untuk menjemput dan mengambil tawan perang dan senjata Jepang. Dan alasan kedua adalah kemarahan rakyat terhadap tindakan patroli yang mengotori masjid, ya, mengotori masjid, buah dengan sisa-sisa makanan, kale, merobek-robek Al-Quran serta memukuli pegawai masjid dengan jalan senapan. Jadi itu alasan yang mungkin menjadi pilihan daripada Andi Jema untuk menyerang Kota Palopo, seperti itu. Oke, jadi kita dapat lihat lagi replika pakaian daripada pejuang-pejuang seperti yang tadi. Di sini mengenakan pakaian bermaju merah yang terbuat dari kain sutra, ya, kain sutra, dan menggunakan namanya lipas sabit yang bermotif kotak-kotak. Jadi warna merah itu melambangkan keberanian, ya, seperti kita di sini. Oh iya, di sini juga ada tombaknya yang dia pakai sebagai senjata perlawanan melawan Belanda. Dan juga di sini ada, ya, kenapa berbeda antara warna merah dengan warna biru? Jadi warna biru ini melambangkan kedudukan bangsawan, ya, seperti itu, melambangkan kedudukan bangsawan. Warna hitam ini juga berbeda, memiliki makna berbeda, ya. Warna hitam itu melambangkan keteguhan hati dari para pejuang, seperti itu. Oke, jadi diorama selanjutnya ini adalah tentang perlawanan laskar pemberontak Indonesia Sulawesi atau disebut Lapris di Polembangkeng Mei 1946. Jadi di sini menjelaskan tentang setelah proklamasi 17 Agustus 1945, ya, Ronggong dan Romo bersama dua orang sukunya ini Samsudin Daeng Mangerang dan juga Makaraeng Daeng Manjaruni, ya, membentuk suatu organisasi pertahanan
rakyat di Bone-Bone Polong Bangkeng yang diberi nama Gerakan Muda Bajang, ya, yang kemudian berubah menjadi Partai Pemberontak Libang Bajeng. Oke. Nah, di bawah kepemimpinan Ronggong dan Romo, organisasi tersebut kemudian berhasil meraih kejayaan dengan organisasi perlawanan rakyat lainnya di Sulawesi Selatan untuk melawan Belanda. Seperti itu. Ya. Baik, sekarang kita berada di diorama 8. Di sini memperlihatkan tentang pelantikan Laskar Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi atau disebut KRIS sebagai bagian dari Laskar Seberang di Istana Yogyakarta. Nah, di sini Badan Perjuangan KRIS dibentuk di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 1945 oleh Bart Ratulani dan juga Haim Idrus dan Bonce Woworontu dan lain-lainnya. KRIS didirikan untuk menyalurkan semangat juang para pemuda Sulawesi yang ada di Jawa dalam satu barisan sebagai spontanitas keikutsertaan mempertahankan kedaulatan rakyat Indonesia. KRIS merupakan tindak lanjut dari APIS, Angkatan Pemuda Indonesia Sulawesi, yang sebelumnya adalah GEPIS, Gerakan Pemuda Indonesia Sulawesi, yang organisasi pemuda Sulawesi yang ada di Jakarta. Selanjutnya kita berada di diorama 9. Di sini memperlihatkan tentang peristiwa korban 40.000 jiwa di Sulawesi Selatan pada tanggal 11 Desember 1945 sampai dengan pertengahan Maret 1947. Di daerah Sulawesi Selatan meliputi kota Makassar, Parepare, Bantaeng, dan Mandar telah terjadi suatu tragedi pembunuhan rakyat perjuangan secara biadab oleh pasukan kolonial Belanda di bawah pimpinan Kapten Westerling. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada bentuk kekerasan yang dilakukan oleh tentara Belanda. Di situ ada seperti memukul, mengancam, menembak, atau bahkan membunuh. Nah, selanjutnya kita beralih ke relief tentang pembentukan TRI, Tentara Republik Indonesia. Nah, bisa kita lihat di sini di masa awal kemerdekaan, para raja dan bangsawan Sulawesi Selatan memainkan peran penting dalam mempersatukan kekuatan rakyat. Tokoh-tokoh seperti Andi Abdullah Bau Masepedan dan Andi Matalata dan menggalang pertemuan untuk membahas cara mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kembalinya Belanda. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bahwa perjuangan hak rakyat harus dipimpin secara teratur dan terkoordinasi. Kesepakatan tersebut dibawa kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman. Selanjutnya kita berada di diorama 10. Nah, di sini memperlihatkan konferensi Laskar Sulawesi Selatan di Paceke dalam rangka pembentukan Tentara Republik Indonesia pada tanggal 20 Januari 1947. Pada tanggal 20 Januari 1947, Desa Paceke, Kabupaten Garut telah berlangsung suatu konferensi rakyat perjuangan dengan maksud pembentukan TRI, Tentara Republik Indonesia, di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Rapat dipimpin oleh Andi Matalata selaku pengemban mandat Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, selanjutnya kita berada di diorama 11. Di sini ia mempersatukan 19 laskar di daerah sekitar Makassar di bawah pimpinan Ranggong Deng Romo. Walter dipilih sebagai sekretaris jenderalnya. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ada replika pakaian pejuang Sulawesi Selatan pasca kemerdekaan. Di sini ia identik dengan hitam putih dan di atas kepalanya ada berwarna merah. Bagian para pejuang Sulawesi Selatan pasca kemerdekaan mencerminkan latar sosial dan peran mereka dalam perjuangan. Gerilyawan rakyat biasanya menggunakan baju putih yang saya sebutkan tadi dan dipasang sarung sutra untuk memudahkan bergerak di hutan dan pedesaan. Mereka selalu membawa badik di pinggang
senjata tradisional berfungsi untuk bertarung di jarak dekat. Kita bisa lihat ini ada juga pakaian kayak TNI juga. Nah, yang terakhir kita ada di diorama 12. Di sini memperlihatkan peristiwa Andi Aziz pada tanggal 5 April 1950. Tanggal 30 Maret 1950, satu kompi Kenil di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz di Makassar melebur diri ke Apris. Tetapi tanggal 5 April 1950 mereka memberontak. Mereka menyerang markas polisi militer yang kita bisa lihat di dalam, dan menangkap pejabat Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Letnan Kolonel Ajay Mokoginta, pemerintah mengeluarkan ultimatum supaya dalam waktu 4 kali 24 jam Andi Aziz menghadap ke Jakarta.